bertemu lagi bersama kita di sini di dalam ibadah. Aduh, suaranya kurang keras. Sekali lagi di ibadah. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Kami berharap kalian di rumah dalam keadaan sehat ya. Yuk, mari sama-sama kita akan memulai ibadah KFC hari ini di dalam doa. Kita berdoa dulu sebelumnya. Mari adik-adik yang di rumah ikutin kami ini berdoa bersama teman-teman yang ada di sini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami boleh ada tempat ini memuji untuk bernyanyi buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, adik-adik, kita bangkit berdiri dulu yuk. Nah, sama-sama teman-teman yang ada di rumah, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Daniel sedang berdoa. Daniel sedang menyembah tulisan nama Tuhan di tembok istana raja. Daniel dipanggil raja untuk menantikannya. Mereka pasti Daniel diangkat raja. Mereka pasti menjadi orang ketiga. Daniel sedang berdoa. Daniel sedang menyembah tulisan tangan Tuhan di tembok istana raja. Daniel dipanggil raja untuk menantikannya. Mereka pasti Daniel Wah, hari Minggu adalah hari yang kita hari yang ceria. Kenapa bisa ceria? Hebat, karena kita berkumpul untuk memuji Tuhan. Ayo teman-teman yang di rumah kita memuji Tuhan bareng yuk. Bersama-sama di sini. Hari Minggu, hari yang kutunggu, berkumpul bersama memuji Tuhan. Hari Minggu, hari yang ceria, berkumpul bersama mendengar firman. Hey, hatiku riang gembira.
adik-adik yang di sini sudah siap? Bilang yes. Iya. Yuk sama-sama kita mau nyanyikan satu pujian ini. firman-Mu.
Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan terpelihara oleh Tuhan. Amin. Ketemu dengan saya, dengan kakak, Kak Daniel hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan tentang harta di surga. Kalau menurut kalian, apa sih harta itu? Harta adalah apa? Iya, bisa mobil, itu harta kita, uang, terus mainan, apalagi hal-hal yang kita sukai. Nah, sama, harta di surga juga itu adalah harta yang luar biasa yang harus kita miliki. Orang biasanya akan menjaga hartanya dengan luar biasa, dengan gimana? Yang penting jangan sampai terlepas. Tetapi ada hal yang sangat penting hari ini yang akan kakak bagikan, supaya kita mengerti harta apa yang paling berharga di dalam hidup kita. Yuk kita lihat dulu video yang pertama. Ya, ini ada badak ya. Nah, ini ada juga seperti gajah. Nah, ada seorang bayi ya. Nah, dicek nih, dilihat semuanya komplit, tidak ada yang mengancam sekali. Nah, belalainya dipakai buat bantal. Wah, anaknya bisa tidur ya. Wah. Nah, ditaruh di atas dia malah ketawa, dia senang anaknya. Ditaruh yang paling ujung dari pohon itu juga dia nggak ada takut. Nah, binatangnya ini mau meninggalkan anak ini. Wah, ini ada harimau nih. Wah, harimaunya lagi nanyain tentang bayi yang tadi ya. Wah, ini badaknya lagi mengejar. Wow, kira-kira mati nggak ya? Nah, ternyata ditinggalkan. Ternyata mereka ini adalah teman-temannya. Nah, mereka pergi bawa bayi ini tadi. Di dalam Markus 8 ayat 36, di sini dikatakan bahwa apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Jadi nyawa ini adalah harta yang sangat berharga. Nyawa adalah harga yang sangat berharga. Memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya, berarti dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, harta adalah hal yang sangat kita sayangi, sesuatu yang sangat penting. Itu adalah harta kita. Sekali lagi kakak ingatkan, harta itu bisa juga hobi kalian, terus kesukaan kalian, barang-barang yang kalian sayangi, yang kalian anggap itu sangat berharga. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus itu adalah harta kita. Mengapa Yesus itu disebut harta kita? Ada yang tahu nggak? Ya.
Kita akan lihat mengapa Tuhan Yesus itu disebut harta kita yang paling berharga, harta kita yang sangat luar biasa. Selamat datang kembali, Tuhan. Ini Tuhan Yesus. Dia pergi bersama dengan murid-muridnya. Begitu harumnya, sampai-sampai bisa tercium hingga ke kota. Itu pengurus. Nah, di sini ada seorang perempuan yang meminyaki Tuhan Yesus. Dan ini adalah Yudas Iskariot. Biarkan saja dia lakukannya untuk hari pemakamanku. Kalian akan selalu bertemu dengan orang miskin, tapi kalian tidak selalu bersamaku. Yang pertama, mengapa Yesus itu adalah harta kita? Dia adalah yang paling berharga. Seperti perempuan tadi, dia meminyakin Tuhan Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Di situ dikatakan bahwa wanita ini mengumpulkan uangnya sedikit demi sedikit, dan pada waktu dia tahu Tuhan Yesus, dia ingin mempersembahkan harta yang paling berharga yang dia miliki, yaitu apa? Minyak yang sangat mahal, dan itu dituangkan di kaki Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah harta yang paling berharga. Yang kedua, hari sudah mau malam. Bagaimana kalau kita suruh mereka pergi untuk mencari makan dan juga untuk tidur? nah ini Simon Petrus sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Kau sadar? Guru, tidakkah Anda tahu di sini lebih dari 10.000 orang? Memberi mereka makan itu tidak mungkin. Nah, di sini diceritakan tentang Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak yang waktu itu ada 5.000 orang laki-laki saja. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Tidak, kami sedang tergesa-gesa. Apakah Anda membawa makanan? Nah, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk bertanya apakah orang-orang ini membawa makanan, membawa bekal. Ternyata nggak ada. Membawa makanan? Roti? Ternyata nggak ada yang bawa roti. Atau apa saja? Tidak ada yang membawa makanan. Jadi tidak ada yang bawa makanan sedikit pun? Nah, ini ada seorang anak. Dia datang kepada muridnya, murid Tuhan Yesus, dan dia katakan dia membawa makanan. Makanan ini anak laki-laki ini seharusnya membawa 5 untuk roti dia, dan 2 ikan. untuk dia makan saja. Hanya ini yang kami dapatkan. Tapi ini tidak ada artinya, Guru. Dia membawa 5 roti dan baik sekali. 2 ikan. Bersedia Cukup membagi untuk roti. dirinya sendiri. Maukah kau membagi rotimu dengan aku yang sedang kelaparan? Tapi ini hanya sedikit. Tetapi waktu Tuhan Yesus meminta, dia dengan rela hati menyerahkan harta yang paling berharga buat dia pada waktu itu, yaitu roti dan ikan untuk dia makan. Dan di sini kita melihat Tuhan Yesus berdoa, mengucap syukur. Diberkati Tuhan. Ya Allah. Dan kemudian apa yang terjadi? Bahwa orang banyak lagi menunggu. Tuhan Yesus sudah selesai berdoa. Ayo, akan penuhi kerajaan. Dia memanggil murid-muridnya, Dan kau dia akan menyuruh memberi makan murid-muridnya orang-orang. untuk membagi-bagikan roti, untuk membawa keranjang. Dan setiap kali Tuhan Yesus menaruh roti maupun ikan, roti itu tidak habis, tidak berhenti, bahkan itu selalu ada dan ada dan ada. Wow, luar biasa kan? Hanya 5 roti dan 2 ikan pada waktu diserahkan kepada Tuhan Yesus. Yang terjadi 5.000 orang laki-laki
mereka makan sampai kenyang. Bahkan masih ada sisa 12 bakul. Nah, Yesus itu adalah harta kita karena Yesus adalah yang paling penting di dalam hidup kita. Sama seperti anak tadi. Dia menyayangi hartanya karena dia tahu sepanjang hari itu dia belum makan. Dia memiliki roti dan ikan untuk dirinya sendiri. Tetapi waktu Tuhan Yesus memintanya, dia memberikan. Karena Yesus itu yang paling penting di dalam hidupnya. Yuk kita contoh seperti anak yang tadi. Dia mau kasih makanan untuk dirinya, dikasihkan buat orang yang memerlukan. Di sini semuanya pasti adik-adik juga suka menolong kan, suka memberi. Ya. Pertahankan itu, lakukan itu terus. Maka Tuhan akan memberkati kita. Yang ketiga, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar memerintahkan agar semua orang menyembah patung itu yang sudah ia dirikan. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena orang-orang pada saat itu takut, maka mereka semua langsung menyembah patung itu. Kecuali ada 3 orang Yahudi yang tidak mau melakukannya. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Maka Raja Nebukadnezar memanggil mereka dan memberitahu akibatnya. Namun, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap tidak mau menyembah patung itu. Mereka mengatakan, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan." Maka semakin marahlah raja itu dan memerintahkan agar Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian yang dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Berkatalah ia kepada menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Tetapi ada 4 orang yang berjalan-jalan di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Maka Raja Nebukadnezar meminta mereka keluar dari perapian itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego berjalan keluar, dan tidak ada satupun di antara mereka yang hangus, bahkan bau kebakaran pun tidak ada. Dan berkatalah Raja Nebukadnezar, "Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya." Mengapa mereka tidak mau sujud menyembah kepada berhala? Karena Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang paling mulia. Yang sama yang kita juga sembah, yaitu Tuhan Yesus adalah yang paling mulia dalam hidup kita. Jadi jangan pernah kalian gantikan Tuhan Yesus di dalam hidup kita dengan apapun itu yang lebih berharga yang ada di dunia ini. Bahkan nyawa sekalipun kita harus berikan karena kita menganggap bahwa Yesus adalah harta yang paling mulia. Nyawa kita tidak ada bandingannya dengan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Jadi pada hari ini kita sudah belajar 3 hal tadi, bahwa Yesus itu adalah harta yang paling berharga. Yesus itu adalah harta yang luar biasa dan yang paling mulia di dalam hidup kita. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah yang saat ini sedang menonton, yuk sama-sama pertahankan iman kalian walaupun sekarang sangat susah, sulit.
tetapi percayalah bahwa Tuhan itu adalah harta yang berharga buat kita. Jadi pada hari ini kalian sudah yakin dan percaya bahwa harta yang paling berharga di dalam hidup kalian yaitu apa? Tuhan Yesus. Dialah harta yang paling berharga dalam hidup kalian. Dia adalah harta yang paling berharga dalam hidup kakak. Dia harta yang paling berharga di dalam hidup kalian, adik-adik yang ada di rumah. Jadi pada hari ini, yuk sekali lagi kakak berharap kita mau berdoa. Dan kakak yakin dan percaya, mungkin kita sedang mengalami kesulitan, mungkin kita sedang sakit. Percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah harta yang paling berharga. Dia yang akan sanggup untuk menolong kita. Sebelum kita akhiri, sebelum kakak akhiri, kakak punya satu pertanyaan. Ya, pertanyaannya adalah, siapakah nama ketiga pejabat yang tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar? Sekali lagi, siapakah nama ketiga pemuda yang mereka adalah pejabat raja, yang mereka juga tidak mau menyembah kepada patung Raja Nebukadnezar? Kalian bisa kirimkan di nomor WA, telepon di bawah ini. Ada hadiah yang menanti kalian. Oke, ayo kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami belajar bahwa Engkau Yesus, Tuhan yang kami sembah, adalah harga yang paling berharga di dalam hidup kami, harta yang paling mulia dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak mau menggantikan Engkau dengan apapun kesukaan harta yang ada di dunia ini, tetapi kami mau bahwa Engkau Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidup kami, menjadi harta yang berharga di dalam hidup kami dan akan kami pertahankan di dalam hidup kami Tuhan. Apapun boleh terjadi, tetapi kami tidak mau menyangkal iman kami kepada Engkau. Kami tidak mau meninggalkan Engkau. Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri yang akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, memberkati setiap adik-adik yang ada di rumah, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menyembuhkan, Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada mereka tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.